Shalom semuanya. Saya bersuka cita pagi hari ini ada di GMS Samarinda. Saya benar-benar bersuka cita terutama kemarin bisa spend time dengan Pastor Aan dan juga istrinya Ibu Melisa. Saya senang banget terutama hari ini sepanjang hari saya akan membagikan firman Tuhan. Di mana ada tujuan hidup kita sebagai orang percaya, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Yang setuju dengan saya boleh sama-sama katakan amin. Itulah tujuan kita menjadi orang Kristen. Bukan untuk punya agama saja, tapi semakin mengenal Tuhan dan mengejar untuk mengenal Dia dan menjadi serupa dengan Dia. Sebelum saya sampaikan isi khotbah saya di pagi hari ini. Sepanjang hari ini setiap ibadah saya membagikan hal-hal yang diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ibadah yang ini saya bagikan pikiran yang diubahkan. Ibadah berikut karakter yang diubahkan. Kemudian akan ada ibadah Army of God ya. Jadi kalau ada anak muda di tempat ini saya invite, saya undang untuk bisa sama-sama kita beribadah di ibadah anak muda nantinya hari ini di ibadah ketiga. Dan tentunya saya juga bawa salam dari anak muda yang saya gembalakan di Surabaya. Army of God Surabaya memberikan salam kepada GMS Samarinda. Kalau salam balik nanti saya sampaikan, boleh lambai-lambaikan tangannya. Saya selalu akan sampaikan salam balik sewaktu saya kembali nanti minggu depan kepada anak-anak muda yang ada di Surabaya gitu ya. Nah kemudian lanjut ibadah umum yang ketiga yaitu hubungan yang diubahkan. Kemudian ibadah yang keempat umum saya akan menyampaikan yaitu pelayanan yang diubahkan. Inilah area-area di dalam kehidupan kita yang perlu mengalami transformasi sebagai orang Kristen. Sehingga dari waktu ke waktu baiknya kita terus bercermin kepada firman Tuhan. Apakah sejak kita bertobat, apakah sejak kita menjadi orang Kristen, area-area ini semakin berubah enggak? Jangan sampai ditemukan dari kita bertobat sampai hari ini pikiran, karakter, hubungan kita, pelayanan kita masih sama aja. Karena kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, area ini enggak mungkin sama aja. Pasti area ini akan diubahkan. Amin, amin. Mari kita lihat yang pertama ini yaitu pikiran yang diubahkan. A transformed mind. Pikiran kita semakin diubahkan seperti Kristus. Mari kita lihat ayat kunci untuk sepanjang hari ini menjadi serupa dengan Kristus. Ayat kuncinya ada di Roma 8 ayat 29. Saya bacakan aja, Bapak Ibu boleh catat. Kalau nggak kemana-mana bisa ikuti ibadah sepanjang minggu ini. Karena setiap ibadah pewahyuannya berbeda-beda Bapak Ibu. Untuk komplit kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ada di Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yaitu Yesus, katakan amin. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Waktu kita menjadi percaya kepada Yesus, Yesus adalah putra Allah, menjadi yang sulung kita menjadi saudara-saudara, kita menjadi anak Allah dan kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 mengatakan demikian. Tujuan hidup orang Kristen adalah semakin serupa dengan Kristus. Jadi gak ada alasan buat orang Kristen bilang begini, saya memang begitu ya. Jadi mulai hari ini dari antara kita gak akan ada lagi yang ngomong saya orangnya memang begitu. Atau sering kita dengar iya saya kalau memang ya udah emosi. Ya itu kan cuman ngomong doang, dalamnya saya nggak begitu. Ya kadang kita suka dengar orang ngomong gitu kan kamu udah kenal aku dalamnya kayak begitu. Aku sorry ya, tapi kan kamu tahu aku tuh sayang sama kamu gitu ya. Ya Tuhan yang lihat hati, tapi kalau kita menjadi garam dan terang dunia, kita menjadi saksi Kristus, kita nggak bisa berharap orang lihat dalamnya kita. Karena cuman
Tuhan yang lihat dalam. Manusia melihat tindakan kita. Manusia melihat bagaimana karakter kita. Jadi dari antara kita akan semakin berubah seperti Kristus mengusahakan dan tidak memakai kalimat seperti ya saya memang seperti itu. Ya di sini nggak ada, karena kita akan semakin berusaha untuk berubah. Sama-sama katakan amin. Nah dalam pikiran terutama ya ada sebuah perikop yang kita melihat bagaimana cara Kristus berpikir. Kita udah sering membaca ini, saya akan mengupas bersama-sama dengan Bapak Ibu. Kita lihat di Matius, saya minta maaf sama yang sudah mempersiapkannya di Lukas, bukannya Matius pasal yang keempat. Menarik sekali karena perikop ini ternyata juga sama di Lukas pasal yang keempat, yaitu pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Ya, jadi sama-sama Matius 4, Lukas 4, ayat 1, ayat 1 juga. Bapak Ibu silakan baca nanti. Ada juga nanti di apa selain daripada Matius, Lukas itu juga ada nanti di Matius, Lukas ya. Nanti bisa dibaca. Tapi yang saya bahas adalah Matius pasal yang 4 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, Bapak Ibu ada 3 pencobaan. Kayak yang pernah baca pencobaan Yesus di padang gurun ada 3 pencobaan. Mari kita lihat sama-sama bagaimana cara Tuhan Yesus berpikir. Dan kita akan menjadi serupa juga. Kemudian datanglah si pencoba itu. Ya, karena setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita bahas pencobaan yang pertama. Tadi di ayat yang kedua dibilang puasa 40 hari 40 malam di padang gurun, laparlah Tuhan Yesus. Ada sebuah fakta, kalau nggak makan 40 hari pasti lapar. Bener apa bener Bapak Ibu? Jangankan 40 hari, coba kalau kita nggak makan seharian. Ya, diajak ngomong jam 6 sore itu udah kayak nggak bisa connect ya, udah mulai halu ya. Apalagi 40 hari, ada sebuah fakta. Boleh kita sama-sama katakan fakta. Nah, di dalam hidup kita banyak fakta. Faktanya apa? Di dalam hidup kita pasti ada masalah yang belum selesai. Itu fakta. Kalau namanya masalah, nggak bisa perasaan-perasaan. Perasaan ada masalah deh. Ya, nggak ada orang nganggur-nganggur perasaan ada masalah gitu ya. Tapi masalah itu fakta. Oke. Kemudian ada fakta apa lagi? Fakta kalau misalnya kita mendapatkan diagnosa sakit, itu fakta. Kita nggak bisa bilang perasaan-perasaan aku sakit ini deh. Mana ada orang yang perasaan-perasaan aku sakit ini. Itu fakta. Tapi bagaimana kita menghadapi fakta? Oh sangat besar hubungannya dengan pikiran. Waktu kita dengar kabar. Misalnya ya kita dengar ada sesuatu yang harus kita pikirkan solusinya. Wah bagaimana kita menghadapi fakta ini? Dan pada saat Tuhan Yesus lapar, itu adalah sebuah fakta bagaimana cara Tuhan Yesus menghadapi. Waktu ada masalah, bagaimana cara kita menghadapi? Nggak bisa dipungkiri. Waktu kita menghadapi fakta, pikiran kita mulai berjalan. Waktu kita menerima diagnosa, pikiran ini mulai menyerang, aku bisa bertahan gak ya? Waktu kita melihat hutang sudah menjadi fakta yang melilit, kita langsung berpikir, pikiran ini harus disubmit. Bukan dengan cara berpikir kita, karena kalau kita tunduk dengan cara berpikir kita sendiri, kita tahu ujungnya akan membuat kita kalah, putus asa. Tapi kalau kita mau submit pikiran kita dengan cara berpikir Kristus,
ada sebuah jalan keluar dan sebuah kepastian. Kita nggak mungkin kalah. Amin Bapak Ibu. Bagaimana cara kita ini mengalahkan pikiran kita? Waktu pikiran datang, sering sekali ya, kita mulai kompromi dengan pikiran kita. Ya, waktu kita melihat fakta. Kemudian di dalam pikiran kita tuh muncul begini. Aku pikir sih ya kayak gini gak apa-apa. Menurutku, kita bisa memakai pikiran kita yang mengikuti versi. Mengikuti logika. Sehingga kompromi banyak terjadi. Nah, kalau Tuhan Yesus menjawab pencobaan pertama, menurut cara yang kalau manusia hadapin masalah ya, kayaknya menurutku sih kayak gini gak apa-apa. Aku pikir loh yang kayak begini biasa ya. Sering ya kompromi-kompromi terjadi dalam pikiran kita. Coba ya kalau Tuhan Yesus mau pakai cara itu ya. Tuhan Yesus bisa gak mengubah roti jadi batu? Ya enggak dong. Batu gak bisa dimakan. Tuhan Yesus bisa gak mengubah batu jadi roti? Bisa. Dan faktanya kalau Tuhan Yesus puasa 40 hari lapar dan Bapak Ibu tahu gak? Waktu dicoba ini puasa 40 hari 40 malamnya udah selesai loh. Jadi sebenarnya kalau makan sah-sah aja loh. Itu udah selesai puasa loh. Tapi waktu pencobaan itu datang menyerang, Tuhan Yesus bisa. Tuhan Yesus lakukan enggak? Enggak. Walaupun selesai itu 40 hari 40 malam udah selesai. Kalau saya mau makan sah-sah aja. Tapi karena dia dicobai dan pencobaan itu datangnya dari si jahat. Bisa pun Tuhan Yesus gak mau. Punya kuasa mengubah batu jadi roti pun dia gak mau. Dia gak mau kompromi. Dia gak mau pakai pikiran, dia gak mau pakai logika. Walaupun bisa dia gak mau. Bapak Ibu gimana dengan kita? Apakah kita akan memberikan pikiran kita dipimpin oleh kekuatan kita sendiri? Pikiran kita dipimpin oleh asumsi kita sendiri? Pikirku kayak begini gak apa-apa. Kemudian kita mulai kompromi. Gak apa-apa lah yang kayak gini minta tolong. Dan kita tahu waktu kita minta tolong itu bukan minta tolong sama orang gak melanggar firman Tuhan ya. Tapi nurani kita tahu. Kita meminta tolong kepada orang yang salah, kita mulai kompromi. Kita tahu kita gak seharusnya mengandalkan cara itu. Kita tahu seharusnya kita tidak memakai jalan singkat yang seperti itu. Kita tahu nih hati kita. Kemudian pikiran kita, kayaknya kali ini gak apa-apa deh. Menurutku yang kayak begini wajar-wajar. Kompromi area abu-abu mulai muncul. Yesus menjawab, melawan pikirannya. Tuhan Yesus itu bilang begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena kenapa? Tuhan Yesus mengutip firman untuk mengalahkan pikiran. Dan dibilang ada tertulis, Bapak Ibu tahu nggak? Ini ada tertulis di mana? Ini ada tertulis di Ulangan. Kita lihat sama-sama. Di Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Saya bacakan ya. Bunyinya seperti ini. Waktu bangsa Israel ada di padang gurun. Waktu di padang gurun ayat yang ke-3. Pasal 8 ayat yang ke-3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Oke. Dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti. Dengarkan ini ya. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ada tertulis dan benar. Ada tertulis kalau kita diizinkan lapar, kalau kita diizinkan ada masalah, kalau kita diizinkan ada di padang gurun. Tuhan Yesus ada di padang gurun untuk puasa bukan untuk makan. Kita ada di masalah bukan untuk menyerah tapi untuk mengandalkan Tuhan. Kita kalau di dalam kesesakan dan harus menerima fakta yang sulit diterima.
kita bukan untuk mencari cara sendiri, tapi mengandalkan apa yang diucapkan Allah. Amin. Kalau Tuhan Yesus yang begitu berkuasa aja ya, nggak memakai kuasanya untuk mengubah si batu jadi roti. Kalau Tuhan Yesus yang bisa aja nggak melakukan, karena kenapa? Tuhan Yesus tahu tujuanku di padang gurun bukan untuk makan. Tujuanku di padang gurun untuk melakukan kehendak Allah. Walaupun sah-sah aja makan, tapi bukan itu tujuanku. Bapak Ibu, tujuanku ada di marketplace bukan untuk menjadi kaya raya dengan mengandalkan segala cara. Memang Tuhan akan mengangkat aku tinggi, aku tidak akan meminjam tapi aku akan memberikan pinjaman. Amin. Tapi dengan cara dan ucapan Tuhan dalam hidup kita yang mengisi pikiran kita. Bukan dengan cara kita mengandalkan pikiran kita, logika kita, menurutku kayaknya begini. Tapi isilah pikiran kita menurut apa yang diucapkan oleh firman. Bapak Ibu, apakah kita melawan pikiran kita sehari-hari dengan ada tertulis? Apakah kita melawan hari-hari kita yang begitu sibuk? Siapa di sini yang hari-hari gak sibuk dan gak ngapa-ngapain? Kayaknya gak ada ya. Pasti semua orang di sini sibuk. Bapak Ibu, bagaimana cara kita menghadapi besok Senin? Bangun pagi, kita sudah punya rutin. Harus kerja, harus buka toko. Harus siap-siapkan anak. Banyak kesibukan. Waktu kita mulai pergi keluar dari rumah. Aktivitas kegiatan bergulir. Kalau di dalam kesibukan kita harus mengambil keputusan. Kita harus tanda tangan sebuah transaksi. Kita harus meresponi pertanyaan orang. Nah, Bapak Ibu, apakah kita sudah terbiasa dengan pikiran kita dilatih, disiplin, ada tertulis. Kalau di dalam disiplin rohani kita gak biasakan mengisi pikiran kita dengan ada tertulis. Terus kita lawannya dengan senjata apa Bapak Ibu? Terus kita mau ngomong firman itu tiba-tiba gak keinget. Kenapa? Karena kita tidak biasakan makan firman. Biasakan sehingga waktu kita keluar dari rumah, firman pun sudah menjadi bagian dari kita. Ada tertulis dan benar ada tertulis di Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga tadi. Manusia bukan hidup dari roti saja tapi dari apa yang diucapkan oleh Allah. Manusia hidup oleh firman. Kalau Tuhan Yesus yang begitu berkuasa aja pakai firman. Siapa kita loh ya. Aduh. Kalau Tuhan Yesus aja loh pilih firman sebagai senjata. Enggak memakai kuasa supernatural mengadakan mujizat. Speaker jadi soto. Tiba-tiba mimbar jadi ikan patin. Kemarin makan ikan patin, enak. Kalau Tuhan Yesus saja gak mengadakan itu. Kalau Tuhan Yesus gak ladenin iblis gitu loh. Kayak, lu siapa sih gitu loh. Jangankan batu jadi roti. Kamu aja mau saya ubah jadi ayam goreng bisa kok. Tuhan Yesus gak ladenin. Kalau Tuhan Yesus aja pakai firman. Ya enggak, kita denger ini geli ya. Saya geli, saya sadar. Saya tuh sampai garuk-garuk kepala. Aduh memang ya saya ini ya. Apa yang saya andalkan dalam hidup saya. Saya enggak kepinteran. Saya enggak, mau dibilang kuat saya malu. Pikiran negatif sering masuk. Pikiran yang jahat sering muncul. Pikiran yang enggak baik ini datang tanpa diundang. Bapak Ibu, kayaknya saya enggak sendiri deh ya. Siapa yang di sini ucuk-ucuk gitu ya. Aduh harus tengking dalam nama Tuhan Yesus gak boleh pikir kayak begitu. Siapa yang pernah kayak gitu? Berarti saya memang gak sendiri ya. Gimana ini pikiran kalau gak kita katakan ada tertulis. Tuhan Yesus saja memakai apa yang tertulis untuk membalas si iblis. Ada tertulis. Dan bukan sekali loh, 3 kali. Karena pencobaan ini 3 kali kan. 3 kalinya ada tertulis. Kalau kita mau pikiran kita diubahkan, langkah pertama Bapak Ibu, saya memberikan PR. Dan saya gak bisa bayangkan
jemaat GMS Samarinda jadi apa nih ya? Mendengarkan firman dan mempraktekkannya menjadi pelaku firman. Saya nggak bisa bayangkan loh Bapak Ibu nanti kuatnya seperti apa. Saya nggak bisa bayangkan loh Bapak Ibu nanti kalau seperti Daniel masuk gua singa. Saya membaca waktu Daniel masuk gua singa. Daniel itu sempat berdoa dan kemudian dia luput dari singa. Kalau kita pikirkan aja, kira-kira singa itu tunggu Daniel berdoa enggak? Kalau ada mangsa masuk ke gua singa itu enggak sungkan untuk nunggu amin baru hap gitu ya. Singa itu pasti akan wah. Dan kalau kita ada di dalam gua singa, nah saya pengen tahu nih ya, kita itu akan katakan ada tertulis, kita akan berdoa, kita akan mengucapkan firman atau kita akan tolong. Atau kita akan lari kocar kacir cari pintu keluar. Atau kita akan cari senjata untuk lawan singa itu. Tapi tidak demikian dengan Daniel, dia berdoa, singa pun sungkan. Kan begitu ceritanya Bapak Ibu. Singa pun sungkan. Selesai Daniel amin, singa itu gak berani makan Daniel. Kan gitu ceritanya Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Dunia siap menerkam kita. Dunia siap memangsa anak-anak Tuhan yang berpegang pada kebenaran dan diserang lewat pikiran. Ayo kompromi. Ayo cari jalan keluar dengan meminta pertolongan dan mengandalkan manusia. Ayo begini-begini, pikiran kita mulai diserang. Hari ini mari kita sama-sama ambil keputusan. Dunia kita besok hari Senin akan bergulir dengan begitu cepatnya. Dunia semakin dingin, dunia semakin jahat. Kesibukan kita akan menggerus kita. Maukah kita melatih diri kita? Setiap saat teduh hafal satu ayat. Yang mau katakan amin. Setiap saat teduh hafal satu ayat Bapak Ibu. Setiap saat teduh hafal satu ayat. Tapi gini loh, kalau ada yang bilang, aduh saya hafal hari ini besok saya lupa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kadang ya waktu pikiran negatif itu datang. Saya gak tahu harus menengkingnya dengan ayat apa. Firman Tuhan ini berkuasa pedang bermata dua. Yang saya hafal doa Bapa kami. Karena yang saya ingat pada waktu itu. Tapi gak ada hubungannya sama apa yang saya hadapin. Itu pun waktu saya ucapkan ada kuasanya Bapak Ibu. Ya memori kita terbatas. Hari ini kita hafal satu ayat, besok satu ayat, satu minggu. Gak kira kita ingat 7 ayat sih. Ya, pasti kita lupa. Tapi manusia roh kita sudah makan. Manusia roh kita sudah makan. Waktu kita ucapkan nanti seingatnya kita lah ya. Jadi gak perlu kalau kita marah kita menjadi ahli menghafal ayat Alkitab. Terus kita bisa kutip, wah kalau sakit ayatnya ini, kalau marah ayatnya ini. Kalau putus asa ayatnya ini. Gak usah. Kita gak usah jadi ahli yang tahu ayatnya ada di mana, pasalnya ada di mana, gak perlu. Kasih makan aja manusia roh. Hafal aja Bapak Ibu, lupa gak apa-apa. Ya, lupa gak apa-apa. Asalkan manusia roh kita sudah makan dan kita secara sengaja memberi makan pikiran kita. Boleh kita sepakat? Mulai hari ini hafal Bapak Ibu satu ayat. Nah, saya kasih ayat yang gampang dihafal. Kita lihat sama-sama, kita praktekkan. Karena mana seru sih kalau duduk-duduk dengar firman Tuhan tapi gak praktek. Kita praktekkan, kita hafal ayat di Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Ya, kata siapa? 4 itu angka gak bagus. Ini sudah pasal 4 ayat 4. Wah ayat terbaik ini ya. Apa kata ayat ini? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bisa lah kita hafal ini. Ya, mari kita baca bersama-sama kemudian kita hafal ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Aduh gampang Bapak Ibu. Kayak semua kita bisa hafal, boleh tolong dimatikan. Ya, dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sudah PR hari ini selesai. Kita udah hafal satu ayat. Ya, diulang-ulang besok. Besok memulai aktivitas katakan karena
Firman Tuhan ada tertulis, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, dalam Tuhan ya. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, hai jiwaku, kukatakan, bersukacitalah. Percayalah besok, suatu engkau menjalani harimu, akan ada sukacita surga yang supranatural. Yang bukan dipaksakan, itu mengalir di dalam hidup kita. Dan itu diteruskan kepada orang-orang yang kita jumpai. Kok bisa kamu sukacita hari ini? Karena ada tertulis. Amin. Nanti besok-besok hafal lagi. Bapak Ibu tolong yang dihafal jangan selah. Ya. Yang dihafal jangan selah gitu ya. Hafalah ya satu kalimat. Bisa kok dihafal ya. Besok hafal lagi yang lain. Nanti lusa hafal lagi yang lain. Pasti tepat pada waktunya Roh Kudus yang akan memateraikan, Roh Kudus yang akan bersaksi dan itu akan keluar dari mulut kita. Ada tertulis. Aduh seru banget ini, belum lagi pencobaan kedua. Lanjut, oke. Pencobaan kedua, Matius lanjut tadi pasal yang keempat. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata padanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saya lanjut, oke seru ini. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau yang dikatakan si pencoba, si iblis itu ada di Yesaya. Ternyata selain kita tahu firman, setan pun tahu firman. Tapi bedanya ada di mana? Oke, kita lihat ya. Yang si pencoba ini katakan itu ada di Yesaya. Kita lihat ada di Yesaya. Yesaya mana sih? Oh maafkan, Mazmur. Oke, Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Ya itu dia. Mazmur pasal yang 91 ayat 11 sampai 12. Nah itu dia. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Mirip gak? Mirip. Saya bacakan lagi yang Lukas. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Oh, yang membedakan iblis tahu firman sama kita tahu firman, dengarkan baik-baik ya. Yang membedakan adalah pengenalan akan dia. Itu yang membedakan. Apakah kita mengenal Bapa kita? Kalau kita mengenal Bapa kita, kita tahu kita anaknya. Ya. Kalau orang lupa bapaknya siapa, maka dia juga lupa dia anak siapa. Benar apa benar Bapak Ibu? Tapi kalau orang tahu bapaknya siapa, ya dia tahu dia anak siapa. Tuhan Yesus jelas tahu. Bapa di surga itu adalah Bapa yang dia kenal, Bapa yang bersekutu dengan dia, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia mengenal Bapanya dan dia tahu dia anaknya dan dia gak mau mencobai Bapanya. Iblis sering membingungkan pikiran kita. Katakan bingung. Nah pencobaan kedua ini membingungkan karena iblis juga pakai ada yang tertulis. Sehingga selain daripada kita hafal firman, kita harus punya hubungan dan mengenal Bapa. Karena kalau cuma hafal Alkitab kita bisa jadi orang Farisi. Hafal Taurat Tuhan akan membuat kita jadi ahli Taurat. Tapi kalau kita hafal dan kita punya hati yang rindu mengenal, kita punya hati yang ingin mengenal Bapa dan membangun hubungan. Sekali lagi saya katakan hubungan, maka trust. Kepercayaan kita sama Tuhan enggak gampang dicobain. Enggak gampang dibuat bingung. Kalau kita hadapin masalah dan orang ajak-ajak kita ninggalin Tuhan, kita jadi orang yang enggak gampang bingung.
posisi kita dan status kita sebagai anak Tuhan nggak gampang dibuat bingung dan nggak gampang diajak-ajak meninggalkan Tuhan. Kita nggak akan dengan gampang meninggalkan Tuhan. Karena sebagai anak kita tahu siapa Bapak kita, dengan hubungan kita punya rasa percaya. Nggak gampang diombang-ambingkan, dikit-dikit meragukan Tuhan, dikit-dikit mencurigai Tuhan. Dalam hal kita percaya sama Tuhan, mengajarkan kita, jangan menuntut hal-hal yang spektakuler dari Tuhan Bapak Ibu. Ini pencobaan yang kedua kan dibilang, jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu. Malaikat pasti begini, mencobai Tuhan untuk lihat benar nggak ya nanti ada hal-hal spektakuler. Malaikat dikirim kemudian menatang sehingga kakimu tidak terantuk. Seperti orang Kristen suka berdoa, Tuhan kalau engkau berkenan aku melayani, berikanlah aku tanda, tunjukkanlah ada ini itu. Kita menuntut Tuhan mendemonstrasikan hal-hal yang spektakuler. Saya nggak bilang sepenuhnya itu salah. Tapi kalau kita jadi orang Kristen bolak-balik minta tanda. Kita perlu mempertanyakan. Kita kenal nggak sih kalau kita tuh anak dan dia itu bapak. Kok segitu nggak amannya. Kalau Tuhan sudah perintahkan minta tanda. Minta didemonstrasikan hal-hal spektakuler. Tuhan, kalau memang Tuhan berkehendak aku mengajak dia ke gereja, Tuhan biar hujan berhenti. Tuhan, kalau memang saya harus doakan dia. Tuhan, kalau memang saya harus bersaksi. Itu sudah kata firman. Jangan minta tanda lagi, taat saja. Karena kalau kita bolak-balik minta tanda, kita tuh gak percaya loh. Kalau Tuhan Bapak kita itu ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus gak perlu lompat. Hanya untuk pengen cari tahu, penasaran. Bener gak sih Tuhan Bapa sayang aku? Tuhan Yesus gak perlu lompat untuk pertunjukan spektakuler, malaikat dikirim untuk menatang. Tuhan Yesus gak perlu. I don't need to do that to prove God's love for me. Saya gak perlu melakukan itu untuk membuktikan kasih Bapa kepadaku. Mari kita masuk ke dalam kekristenan yang lebih dewasa. Amanlah di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama di dalam kerohanian yang bertumbuh. Aku percaya Bapakku yang berjanji, Ia adalah setia dan adil. Dia akan menggenapinya. Aku gak akan minta-minta tanda. Karena aku tahu pasti akan diberikan. Tidak lekang oleh waktu. Asalkan aku setia saja. Asalkan aku setia aja. Amin. Kalau janji belum digenapi Bapak Ibu, jangan mau ya dibingungkan ya. Jangan mau ya hubungan kita sama Tuhan itu digoncang. Jangan mau meragukan Tuhan. Jangan mau pikiran kita itu curiga sama Tuhan. Percaya. Bapak Ibu, Lukas pasal 18 ayat yang ke-31. Itu ada tertulis. Siapa yang tidak percaya kepada apa yang tertulis, mau orang mati dibangkitkan pun dia gak akan percaya. Wow. Kita lihat sama-sama. Lukas 18 ayat yang 31. Lukas 18 ayat 3. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Benar gak sih 18 ayat 31? Oke lanjut coba ayat berikutnya. Lukas 18 ayat berikutnya. Saya lihat ya. Saya lihat aja di Alkitab supaya saya bisa pastikan itu ayatnya. 18 ayat yang ke, saya gini-gini Bapak Ibu kira-kira udah tahu lah ya, ini usianya gak muda ya. Jadi harus agak jauh ini. Maafkan, dengan iman percaya aja. Karena itu ayatnya salah. Saya cari lagi gak ketemu. Tapi barang siapa yang tidak percaya dengan apa yang tertulis, mereka juga tetap tidak akan percaya jika orang bangkit. Iman kita itu bukan untuk hal-hal magic.
Iman kita itu bukan untuk meminta hal-hal spektakuler. Tapi iman kita itu percaya bahwa Tuhan punya kuasa di dalam kebangkitannya dan di dalam kematiannya. Kita menerima mujizat tanpa kita harus menuntut. Amin. Kita pasti akan menerimanya tanpa menuntut. Kenalah pribadinya, kenalah Tuhan. Karena Tuhan gak akan memberikan ular kepada yang meminta ikan. Tuhan gak akan memberikan batu kepada yang meminta roti. Sering sekali kalau terjadi sesuatu kepada kita, kita bilang begini, ya mungkin itu hukumanku. Sering sekali kalau kita berdoa untuk sesuatu hal dan belum dijawab. Sering sekali orang Kristen di dalam penantian doanya dijawab, sering tertuduh. Sering bilang, aku kayaknya kurang berdoa, aku kayaknya kurang berpuasa. Atau yang suami ngomong ke istri, atau kalau enggak yang istri sering ngomong ke suami, ayo kita sih gampang tertuduh gitu loh. Ya. Gampang merasa kurang melakukan aktivitas-aktivitas rohani tertentu, liturgi tertentu sehingga belum dijawab. Kemudian lebih buruk lagi, sepertinya Tuhan menghukum aku. Kenapa sampai sekarang aku masih kayak begini? Kayaknya ini gara-gara dulu aku gak percaya sama pengampunan. Gampang tertuduh. Susah menerima kasih karunia. Padahal loh, waktu kita diampuni ya, pertama kali bertobat, dibaptis, diselamatkan ya. Bapak Ibu, apakah pada saat itu sudah pelayanan? Apakah saat itu sudah ngerti firman? Kan enggak, kayak begitu aja Tuhan ampuni loh, tanpa kita melakukan apa-apa. Itu kasih karunia. Tapi kenapa setelah jadi orang Kristen, susah menerima kasih karunia itu seperti jadi lebih, seperti jadi lebih sok gitu. Kayaknya aku harus bayar harga. Dihitung-hitung puasanya, dihitung-hitung doanya. Di sini setiap jemaat gaya hidup berdoa dan puasa itu sudah mendarah daging. Katakan amin. Ya, jangan gampang tertuduh dong. Kita mau lebih banyak berdoa, good. Kita mau lebih banyak berpuasa, good. Tapi jangan kalau setiap ada masalah itu langsung menghukum diri sendiri. Langsung pikiran itu kemana-mana. Wah, kayaknya Tuhan ini lagi memproses betul ya. Kita itu dicobai oleh keinginan sendiri di dalam menjalani proses. Faktanya di dalam menjalani proses Tuhan menyertai kita. Tuhan adalah gembala yang baik, dia akan membaringkan kita di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Tapi kenapa kita berpikir sebaliknya? Di dalam pikiran kita ya, kalau kita imajinasikan ya, kayaknya kita diproses, terus Tuhan duduk di sofa, nunggu-nunggu. Terus kayaknya happy gitu lihat kita susah. Tuhan itu gak kayak gitu Bapak Ibu. Tuhan itu gak kayak gitu. Waktu kita susah, kita ada dalam masalah. Tuhan itu seperti nunggu di dalam kemenangan itu. Ayo dikit lagi nak, ayo. Seperti kalau anak naik sepeda, bisa yuk. Ayo satu langkah lagi, I am here, saya di sini, saya gak pernah meninggalkanmu. Ayo satu langkah lagi, sampai kita ambil satu langkah lagi. Dan dia akan menggapai tangannya dan dia akan menggandeng kita. Itu Tuhan kita. Pikiran kita jangan salah paham sama Tuhan ya. Jangan suka dibingungkan dan kemudian suka tertuduh. Ini hukuman, ini proses. Aku kurang berdoa. Terus istri ngomong sama suami, kamu sih gak pernah saat teduh. Suami ngomong sama istri, kamu jadi istri harusnya jadi pilar, kurang berdoa. Mulai hari ini gak ada. Amin. Kita semua kalau sudah di dalam pengampunan, kita semua ada dalam kasih karunia, kita semua dibalut di dalam anugerahnya Tuhan. Mendekatlah, bangun hubunganlah, kenallah firman, kenallah dia. Orang yang mengenal dia gak akan gampang tertuduh. Karena tuduhan itu bukan datangnya Tuhan. Tuduhan itu datangnya bukan dari Tuhan. Tapi tuduhan itu datangnya dari iblis yang berusaha membuat kita ragu kalau kita itu anaknya. Yang menarik kita itu tambah jauh sama Tuhan. Yang membuat kita itu merasa gak layak, merasa dihukum, merasa iya salahku gitu ya. Ini sudah dalam konteks yang tertuduh ya, bukan rendah hati ya. Tapi tertuduh. Itulah yang sering masuk ke pikiran kita. Yang terakhir. Kita lihat apalagi kata si pencoba ini di ayat yang ke 8. Dan iblis membawanya pula
ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Wah, yang ketiga ini ya, epic Bapak Ibu, epic. Kenapa? Dunia jatuh ke dalam dosa, oke? Semuanya diserahkan kepada iblis. Jadi memang ya, karena manusia menyerahkan dirinya, Adam dan Hawa pada mulanya jatuh ke dalam dosa, maka dunia ini sudah dikuasai oleh yang jahat gitu ya. Mereka diusir dari Taman Eden. Jadi iblis itu memang menguasai seluruh bumi. Menariknya apa Bapak Ibu? Dia itu rela memberikan semuanya demi satu hal. Demi satu hal. Dia gak peduli kalau semuanya itu gak ada. Dia tuh desperate, dia tuh craving, dia tuh bener-bener pengen satu hal. Tahu gak apa yang dia pengen? Pembuktian diri. Dia pengen disembah. Sembah aku aja, tak kasih semua. Apakah ada orang di tempat ini yang begitu pengen mendapat pengakuan? Begitu pengen pembuktian diri. Ini adalah pencobaan ketiga yang diuji. Kalau yang pertama itu adalah di dalam kekuatannya, yang kedua di fisiknya, yang kedua itu adalah jiwanya. Yang ini, benar-benar ya, diuji loh. Di dalam pengenalan akan Tuhan itu diuji. Apakah kesetiaannya hanya kepada Tuhan? Waktu kesetiaan kita mulai bergeser ya. Kesetiaan kita itu bergeser, itu dinilai dari mana? Waktu kita mulai mencari pembuktian diri. Waktu kita itu mulai haus akan penerimaan, mendapatkan pengakuan. Disitulah kesetiaan kita itu tidak lagi kepada Tuhan, tapi kesetiaan kita itu bergeser kepada diri sendiri. Kita pengen mendapatkan penerimaan, pengakuan. Begitu desperate-nya si iblis, dia rela kasih semua asalkan sembah aku. Ini sebuah karakter yang menjadi cermin yang begitu jelas. Menjadi alarm yang begitu jelas. Kalau sampai kita menuju ke arah sana, jadi bukan serupa dengan Kristus. Kalau kita, tujuan orang Kristen itu adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus, hati-hati dengan ciri-ciri yang satu ini. Ciri-ciri yang satu ini 100% kita tuh gak arah serupa dengan Kristus. Kita sudah tahu arahnya kemana. Arah desperate-nya si iblis itu untuk disembah. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Hanya Tuhan saja yang kita sembah. Kesetiaan kita itu hanya kepada Tuhan. Berhati-hatilah kepada pikiran yang berfokus kepada diri sendiri. Kalau pikiran kita itu mulai fokusnya kepada diri sendiri, kepentingan diri sendiri, mencari pujian untuk diri sendiri, tersingkaplah dari sana. Hati setan mulai masuk ke dalam hati kita. Karakternya setan mulai ditabur. Lalang itu mulai tumbuh di dalam hidup kita. Segera cabut. Segera cabut. Langsung kita harus cepat-cepat alihkan pikiran kita yang berfokus kepada diri sendiri. Segera latih untuk kesetiaan kita kepada Tuhan saja. Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat yang terakhir kita lihat Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi, celakalah orang yang ingin menyamai yang maha tinggi. Celakalah orang-orang yang membangun menara Babel, di dalam persatuan pun dikacau balaukan. Sewaktu kita itu mulai mau membuktikan diri. Bukankah itu kejadian menara Babel? Waktu manusia itu mau
membuktikan diri. Kita akan semakin serupa dengan Kristus kalau kita sama-sama latih di dalam pikiran kita. Kita submit pikiran kita di dalam Tuhan. Dan ada 3 poin sederhana kita lihat bagaimana kita gantikan pikiran kita. Yang pertama, waktu kita hanya memenuhi keinginan daging, kita ganti dengan perkataan Tuhan lewat firman. Katakan amin. Yang kedua, gantikan pikiran yang meragukan Tuhan dengan pikiran yang mengejar pengenalan akan Tuhan. Yang membedakan kita dengan iblis yang sama-sama tahu firman itu adalah pengenalan. Amin. Yang ketiga, gantikan pikiran yang berfokus pada diri sendiri dengan kesetiaan pada Tuhan. Saya minggir dulu. Nah, silakan difoto. Haleluya. Bapak Ibu belajar sesuatu? Mari kita sama-sama bangkit berdiri.